Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak? Baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat kepada Rasulullah dan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Gimana hari ini puasa semua anak? Alhamdulillah puasa Pak. Ada teman-teman yang tidak masuk? Ada masuk semua? Ada semua Pak. Sudah semua ya? Kalau hadir semua, kita langsung memasuki pembelajaran saja. Ada pembelajaran kita pada hari ini, yaitu membahas tentang sholat. Sholatus subuh. Nanti kita membahas pertama tentang sholat, baru nanti kita menuju ke subuh. Jadi anak-anak, pertama kita sebelum memasuki materi baru, Bapak ingin mengulas materi sebelumnya, yaitu tentang zakat. Tentang zakat di sini Bapak sedikit refleksi. Coba saudara Noval, kapan zakat fitrah itu dikeluarkan? Ini sepertinya Pak, setelah saya sebelum Fitri Pak. Betul. Alhamdulillah masih ingat ya Pak ya. Langsung saja kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu sholat. Dari definisi sholat itu ada dua. Ada lughatan atau secara bahasa dan istilahnya, secara istilah atau terminologi. Ada yang tahu sholat secara bahasa apa maknanya? Doa. Doa. Bagaimana saya betul atau tidak? Benar Pak. Betul ya? Doa. Jadi sholat secara bahasa adalah doa. Mengapa secara bahasa sholat itu bermakna doa? Ada yang bisa menjawab? Ya, silakan. Karena itu adalah hubungan langsung dengan Allah. Baik, sedikit banyaknya memang betul, akan tetapi mengapa sholat secara bahasa dikatakan adalah doa? Karena memang dalam segala aspek sholat itu mengandung doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari mulai surat Al-Fatihah, pembacaan surat Fatihah, pembacaan Al-Fatihah. Dari sini sudah mulai ada Allah sisipkan doa-doa yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dari itu sholat secara bahasa artinya adalah doa. Sekarang secara istilah, ada yang tahu secara istilah apa doa itu? Sholat itu? Ya silakan, saudara Sohib. Ibadah yang dilakukan gerakannya yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Baik, kira-kira saudari Erin betul atau tidak? Jadi betul, sangat mudah dan sangat simpel untuk mengetahui sholat secara istilah. Ada dua kata kunci di dalam istilah sholat. Sholat secara istilah ada dua kata kunci, yaitu diawali dengan takbiratul ihram. Ihram
dan diakhiri dengan salam. Tinggal ditambahkan saja kegiatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan ditutup dengan atau diakhiri dengan salam. Sampai sini paham sudah? Paham. Ini kita membahas tentang sholat as-sholat. Sekarang kita memasuki sholat subuh. Sholat subuh. Nah, di sini definisi sholat dengan sholat subuh sedikit sama, akan tetapi kalau kita membahas tentang sholat ini umum, general, akan tetapi kalau sudah sholat subuh itu sudah merujuk kepada sesuatu yang lain. Nah, di sini didefinisikan menurut sebagian pakar, sholat subuh merupakan sholat fardu, ya, sholat fardu yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim sebanyak 2 rakaat. 2 rakaat. Berapa rakaat? 2. Sholat subuh ada 3 rakaat? Tidak ada ya. Jadi sholat subuh itu kata kuncinya 2 rakaat. 2 rakaat. Yang dilakukan ketika pada waktu fajar. Ya, dilakukan pada waktu fajar. Jadi sholat subuh itu 2 rakaat dilakukannya pada fajar atau subuh ya, bahasanya subuh. Jadi sholat subuh merupakan salah satu juga sholat fardu. Sholat fardu. Di sini Bapak nggak tulis banyak-banyak ya karena nanti nggak cukup pokoknya. 2 rakaat yang dilakukan pada waktu fajar. Oke. Selanjutnya kita memasuki ke dalam rukun-rukun sholat. Ada yang tahu berapa rukun-rukun sholat? Ada yang tahu? Bapak tulis di sini. Rukun-rukun sholat. Arkanus sholat. Ada yang tahu? Kayaknya 13 Pak. Bagaimana sedikit? 13. Ada yang pendapat lain? Punya? 11. Hah? 11. Oke. Punya? Berapa kira-kira? 13. 13. Ini siapa? 13. Oke, 13. Jadi berapa? 13. Rukun sholat ada 3? 13. Ada 13. Nah, jadi anak-anak, sebelum kita menyebutkan Bapak memberitahu ada rukun sholat yang berjumlah 13, ada yang tahu fungsi atau definisi dari rukun? Ada yang tahu? Ya, silakan saudara Bapak. Sepertinya Pak, Bapak pada guru kemarin jelaskan ini hal yang wajib dilakukan Pak. Hal yang wajib dilakukan di dalam sholat. baik. Jadi rukun, pengertian rukun adalah segala sesuatu yang wajib dilakukan. Tinggal nanti tergantung apa gandengan dari rukun ini. Di sini rukunnya bergandengan dengan as-shalah, berarti rukun Sholat. berarti seluruh kegiatan yang wajib dilakukan ketika Sholat. Nanti beda lagi ketika arkanul ghusli. Rukun-rukun ketika mandi wajib beda lagi, tidak 13, nanti beda lagi arkanul shaum dan lain sebagainya. Ya. Di sini kita membahas arkanul sholat. Tadi sudah kita diskusikan dan sudah ketemu bahwa arkanul sholat, rukun sholat itu ada 3. Yang pertama itu ada membaca niat. Ya. An-niyah. Niat. Nah, karena kita sholat subuh berkaitan dengan sholat subuh juga,
Berarti di sini kita gandengkan an-niyah sholatu subhi. Ada yang tahu niat sholat subuh? Ya, silakan saudara Saudi. Sholli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati da'an makmuman lillahi ta'ala. Oke. Betul, saudara Nova? Betul ya. Jadi betul yang disampaikan oleh saudara Saudi tadi bahwa niat sholat subuh itu usolli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati makmuman kalau menjadi makmum, imaman kalau menjadi imam lillahi ta'ala. Baik, selanjutnya rukun sholat yang kedua adalah berdiri bila mampu. Al-qiyam al-qiyam. Berdiri bila mampu. Ya mampu. Jadi kalau orang sakit tidak bisa berdiri, apakah wajib masih berdiri? Tidak. Jadi kalau orang sakit dia hanya terbaring di tempat tidur dan tidak bisa berdiri, jadi tidak diwajibkan untuk berdiri. Ini hanya khusus orang-orang yang mampu yang berdiri. sehat. Ya. Selanjutnya yang nomor 3 adalah takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Jadi takbiratul ihram ini anak-anak, mengapa dia disebut takbiratul ihram? Ihram ada yang tahu namanya apa arti ihram? Tidak tahu Pak. Ihram itu artinya haram. Haram itu sesuatu yang tidak diperbolehkan. Mengapa dia disebut takbiratul ihram? Ada tahu? Jadi mengapa takbiratul ihram itu disebut takbiratul ihram? Karena ketika kita mulai takbir, yang mana takbir tersebut bertanda sebagai awal mula, kita tidak boleh melakukan selain gerakan sholat. Jadi ketika kita takbir, Allahu Akbar, ketika kita sudah selesai takbir, maka tidak ada satupun kegiatan yang boleh dilakukan. Istilahnya adalah haram untuk dilakukan, kecuali rukun-rukun yang 13 ini. Selanjutnya ada membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah. Membaca surat Al-Fatihah di sini hafal semua surat Al-Fatihah? Hafal Pak. Alhamdulillah. Di sini kelas 9 dan kelas 9 enggak hafal surat Al-Fatihah kebangetan, ya. Masa kelas 9 enggak hafal surat Al-Fatihah. Dikalahin sama anak kelas 6 SD. Selanjutnya ruku. Ar-ruku. Ruku. Tahu ruku? Sudah tahu ruku? Tahu ya? Tahu Pak. Selanjutnya ya tidak. Kemudian duduk di antara dua sujud. Jadi di sini nggak bapak tulis semua ya. Nanti takutnya nggak cukup. Iya. Tidak, duduk di antara dua sujud, duduk tasyahud akhir, membaca tasyahud akhir, membaca sholawat, ya, salam, dan terakhir adalah tertib. Maksud dari tertib ini apa? Jadi berurutan dari nomor 1, 2, dan hingga nomor 12. Jadi tidak boleh 1, ketiga, baru 2, baru 5, itu tidak boleh. Selanjutnya di sini ada sunnah-sunnah di dalam sholat. Sunnah di dalam sholat itu salah satunya adalah iftitah. Sini kita bedain ya, sunnah. Sini ada iftitah. Membaca iftitah. Dan banyak lagi sunnah-sunnah yang dianjurkan di dalam sholat. Silakan nanti Bapak kirim saja PowerPoint-nya kalian. Silakan baca-baca. Sini Bapak hanya menjelaskan secara umumnya saja. Nah, kemudian hal-hal yang membatalkan sholat. Di dalam materi Bapak ini terdapat ada 9 yang membatalkan sholat.
Yang pertama, bicara dengan sengaja. Ini Bapak tulisnya. Membatalkan sholat. Yang pertama, berbicara sengaja. Yang kedua, tertawa dengan suara keras. Ini tiga, meninggalkan salah satu rukun. Ya, di sini ada 9 yang Bapak tuliskan di PowerPoint. Di sini Bapak hanya menuliskan 3 saja karena cukup Bapak tuliskan kecil. Kemudian syarat sah sholat. Ya. Syarat sah sholat itu yang pastinya apa? Beragama Islam. Orang Hindu boleh sholat? Boleh. Itu harus Islam. Yang kedua adalah akil balik. Ya harus sudah menjadi orang-orang yang mukallaf atau berakal. Suci dari hadas kecil dan hadas besar. Suci badan, pakaian dan tempat dari najis. Suci badan, pakaian dan tempat dari najis. Jadi kita wajib untuk membersihkan diri kita ketika ingin melaksanakan sholat. Boleh nggak kita ketika kita badan kita kotor berkeringat kita sholat, boleh nggak? Boleh, akan tetapi tidak sopan. Maka baiknya kita membersihkan diri. Nah, di terakhir ini, di slide terakhir ada keistimewaan sholat subuh, ya. Ada keistimewaan sholat subuh. Nanti silakan dibaca, ya. Ada beberapa, ada di sini Bapak cantumkan juga dari hadis Nabi, dari Al-Quran, dan dari segi kesehatannya. Nanti silakan dibaca. Mungkin cukup sekian yang bisa Bapak sampaikan pada hari ini karena waktu kita terbatas, ya. Setelah ini masih ada pelajaran yang lain kalian. Silakan nanti dibaca-baca di PowerPoint Bapak, nanti Bapak kirim dulu. Nanti kalau ada pertanyaan yang ingin ditanyakan atau yang belum jelas, silakan ditanyakan. Baik, mungkin sudah cukup paham ya untuk hari ini? Iya paham Pak. Mungkin sekian yang bisa Bapak sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi